Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita merayakan kembali kemerdekaan negara kita yang ke-75 tahun. Insinyur Soekarno atau Haji Muhammad Soekarno, atau yang sering kita sebut sebagai Bung Karno, dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa tanggal 17 itu atau angka 17 itu adalah angka keramat, karena angka 17 itu terkait dengan kepercayaan sebagian besar umat Islam bahwa wahyu terakhir atau kitab terakhir yang diturunkan ke muka bumi, yakni Al-Quran, diturunkan pada tanggal 17 tersebut. Yang pertama itu. Yang kedua adalah beliau mengatakan bahwa angka 17 juga angka keramat karena terkait dengan kewajiban sebagai seorang Islam yang jumlah rakaatnya itu dalam seharian semalam itu harus mengerjakan 17 rakaat, dimulai dari subuh 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan kemudian dilanjutkan dengan isya 4 rakaat. Semuanya ada 17 rakaat. Tahukah pemirsa bahwa kemerdekaan itu juga terjadi pada hari dan bulan yang baik, yakni pada hari Jumat dan pada bulan Ramadan. Kita tahu hari Jumat adalah dalam Islam posisinya sangat istimewa karena hari Jumat itu disebut dengan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Karena itu sebenarnya Jumat ini menjadi hari yang istimewa dan kemerdekaan kita itu dilakukan pada hari Jumat. Dan dia juga disebut dengan dilakukan juga pada bulan istimewa, yakni pada bulan Ramadan. Jadi tepatnya bahwa kemerdekaan itu tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu terjadi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Jadi kalau sekarang adalah tahun 1441 Hijriah, berarti dalam segi penanggalan Islam usia kemerdekaan kita sudah 77 tahun. Tepatnya pada tanggal 9 Ramadan yang lalu kita sudah mencapai 77 tahun. Tapi secara Masehi nanti pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 nanti kita akan mencapai kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Pemirsa yang berbahagia, dengan demikian berarti kita melihat bahwa ada hubungan yang kuat antara kemerdekaan kita dengan Islam. Maka misalnya dari segi kelahiran tadi kita lihat di samping angka keramat dan kebetulan bulan dan hari yang juga istimewa, maka kemudian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian disepakati ditetapkan satu hari setelah kemerdekaan, ini pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu ditetapkanlah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara, ini pembukaan dan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dan di dalam alinea pertama dari pembukaan itu ada satu kalimat yang menurut saya adalah kalimat yang juga kalimat keramat. Apa itu kalimatnya? Yang mengatakan bahwa atas berkat rahmat Allah. Nah, ini berarti pengakuan bahwa sebenarnya kemerdekaan kita itu semata-mata karena rahmat Allah. Para founding father kita, para pendiri negara ini betul-betul menyadari bahwa tanpa rahmat Allah tidak akan mungkin kita bisa merdeka. Bayangkan 350 tahun kita dijajah oleh penjajah, silih berganti, terjadi peperangan, tetapi semuanya dimenangkan oleh Belanda, dan hampir 3,5 tahun kita dijajah oleh pemerintah Jepang. Dan apa yang terjadi? Ternyata kemudian ilalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui suatu peristiwa lain, yakni peristiwa pemboman Nagasaki dan Hiroshima oleh Amerika terhadap pemerintah Jepang, sehingga kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus tahun 1945
pemerintah Jepang atau Jepang mengakui kekalahan mereka dalam perang terhadap sekutu, sehingga kemudian yang terjadi adalah berarti di Indonesia yang kebetulan dikuasai oleh Jepang pada waktu itu terjadi kekosongan kekuasaan. Berarti tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16 dan 17 itu adalah masa-masa di mana Indonesia mengalami secara de jure kekuasaannya masih kosong. Artinya bahwa Jepang pasca kekalahannya itu kemudian dipaksa balik untuk ke negara mereka. Para tentara Jepang yang ada di seluruh dunia waktu itu berkonsentrasi untuk kembali ke negaranya. Nah, itu yang kemudian yang terjadi. Jadi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian para pemuda kita pada waktu itu melihat ada kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Karena dalam kaitan ini, karena apa? Karena ada terjadi pertimbangan kekosongan kekuasaan. Maka pada hari itu mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Lalu kemudian tidak terjadi kesepakatan. Lalu mereka hari Kamis mereka menculik Soekarno dan Hatta lalu sebuah wilayah yang sangat terkenal kemudian disebut dengan peristiwa Rengas Dongklok, yakni di daerah Karawang, Jawa Barat. Lalu kemudian setelah akhirnya kemudian kesepakatan terjadi antara Soekarno dan para pemuda. Lalu kemudian pada malam harinya dikembalikanlah Soekarno dan Hatta itu ke Jakarta. Lalu kemudian pada hari Jumatnya lalu diumumkanlah kemerdekaan Indonesia. Jadi atas berkat rahmat Allah ini kita sebenarnya merdeka, karena adalah kita mendapatkan peluang untuk momentum untuk mendapatkan peluang kemerdekaan pada saat terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Dan para pemuda waktu itu mendorong supaya proklamator kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, karena kalau harus menunggu dari restu dari Jepang itu akan menjadi lamban atau tidak akan mungkin kita mengharapkan restu Jepang yang sebagaimana dijanjikan selama ini, karena Jepang waktu itu membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang diketuai Soekarno dan Hatta itu dengan maksud sebenarnya sebagai bagian dari politik untuk menenangkan masyarakat Indonesia sehingga pemberontakan dan perlawanan tidak terjadi. Nah, pada kesempatan itu pada saat terjadi kekosongan didoronglah Soekarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan. Nah, kita bisa bayangkan kalau tidak terjadi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu adalah hari yang menentukan. Jadi kalau terlambat saja Soekarno dan Hatta mengumumkan kemerdekaan Indonesia, berarti ada peluang negara lain terutama Belanda atau sekutu untuk kembali ke Indonesia. Jadi ini atas berkat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bahwa di sana sangat terlihat bahwa kita mengakui bahwa Soekarno dan Hatta memiliki peran yang luar biasa dalam memproklamasikan kemerdekaan, tapi kita tidak bisa menafikan keberadaan pemuda-pemuda kita ketika itu yang mendorong bahkan menculik Soekarno, meyakinkan Soekarno saat sekarang lah kita untuk memerdekakan negara Indonesia. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita itu? Pertama, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita petik. Pertama, pemuda-pemuda kita itu memiliki apa yang disebut dengan keyakinan bahwa ketika Jepang menyerah pada sekutu pada hari Selasa, maka pada tanggal hari Rabu mereka kemudian melobi Soekarno dan Hatta sebagai pimpinan PPKI, dan kemudian pada saat mereka tidak berhasil meyakinkan kedua proklamator itu, kemudian mereka akan mengambil tindakan drastis untuk menculik mereka, dan pada akhirnya terjadi kesepakatan hari Kamisnya mereka kembalikan Soekarno dan Hatta ke Jakarta, baru kemudian di rumah seorang Habib yang bernama Habib Faraj bin Said Marta itu kemudian dipegang saat Timur 56 yang diumumkanlah atau diproklamasikan kemerdekaan. Itu pertama adalah keyakinan. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan atau ilmu. Ya, ilmu kan nur, ilmu itu seperti cahaya, maka cahaya pengetahuan itulah yang kemudian mendorong para pemuda itu mengatakan bahwa, yang menyimpulkan bahwa ketika Jepang menyerah pada sekutu, maka inilah peluang bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Mumpung terjadi kekosongan kekuasaan, maka mereka melakukan apapun caranya supaya bagaimana supaya Soekarno dan Hatta waktu itu yang menjadi memimpin PPKI, panitia persiapan kemerdekaan yang dibentuk Jepang, untuk tanpa harus menunggu Jepang dan harus mengambil momentum itu untuk segera memerdekakan. Itu yang kedua. Jadi ilmu pengetahuan, dan dalam Islam sendiri bagaimana posisi ilmu pengetahuan itu begitu penting kan.
Bagaimana Allah mengatakan bahwa dalam salah satu ayatnya, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma, Allah akan memuliakan orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kamu dengan beberapa derajat. Jadi cahaya ilmu pengetahuannya ini yang mendorong para pemuda untuk mendesakkan kepada proklamator kita untuk segera memproklamirkan kemerdekaan kita. Yang ketiga adalah terkait dengan keberanian. Nah, keberanian ini yang membedakan antara generasi tua dan generasi muda. Bukan generasi muda namanya kalau tidak berani, maka tapi keberanian bukan keberanian nekat. Keberanian adalah di sini adalah keberanian yang dilandasi oleh keyakinan dan disinari oleh cahaya ilmu pengetahuan, sehingga ketika kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan tersebut, mereka betul-betul sudah memperhitungkannya, sehingga apa yang kita cita-citakan menjadi sebuah negara yang merdeka itu betul-betul terwujud. Dan alhamdulillah kita syukuri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, 4 hari atau 3 hari setelah pemerintah Jepang menyerah pada sekutu, Indonesia pun memberikan kemerdekaannya. Indonesia mendahului dari gerakan kolonial yang dilakukan pemerintah Belanda dan sekutu untuk masuk ke Indonesia, karena mereka sudah terlambat. Indonesia sudah mengumumkan terlebih dahulu kemerdekaannya. Para pemirsa yang berbahagia, saya berbahagia sekali pada kesempatan ini bisa berbagi dengan pemirsa. Saya berharap siapapun kita, berapapun usia kita, mari kita sama-sama mewarisi semangat para pemuda kita yang mendorong kemerdekaan negara ini, dengan memiliki keyakinan yang kuat apapun cita-cita kita, dengan memiliki pengetahuan, kegandrungan pada ilmu pengetahuan, ya, dengan mendorong orang supaya terus belajar, menjadi manusia pembelajar, menjadi good learner, menjadi orang yang senantiasa terbuka, open minded dan lain sebagainya. Dan yang ketiga tentu saja menjadi orang berani, ya, berani, keberanian yang dilandasi oleh keyakinan dan cahaya ilmu pengetahuan, sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang insya Allah akan mendapat keberhasilan. Demikian saja, saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.